Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Adinda Zahratul Aini, NIM 2016 1051 0311 019. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai sistem moneter internasional dari mata kuliah ekonomi internasional. Pengertian dari sistem ekonomi internasional. Sistem ekonomi internasional merupakan kerangka kerja kelembagaan untuk melakukan pembayaran internasional, beradaptasi dengan arus modal, dan menentukan nilai tukar. Selanjutnya ada perkembangan sistem moneter internasional. Ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu ada bimetalisme, tahap yang kedua ada standar emas, tahap yang ketiga ada interwar period, tahap keempat ada Bretton Woods system, tahap kelima ada rezim nilai tukar fleksibel. Bimetalisme itu sebelum tahun 1875. Bimetalisme adalah standar ganda mata uang bebas digunakan untuk emas dan perak. Bimetalisme menggunakan emas dan perak dalam pembayaran internasional, dan nilai tukar antar mata uang bergantung pada kandungan emas dan perak. Hukum Gresham, Bad money drives spot bad money, artinya logam yang lebih langka di negara atau wilayah tersebut tidak diedarkan. Dengan kata lain, uang buruk atau berlimpah harus mengusir uang baik. Syarat berlakunya hukum Gresham ini, yang pertama ada negara menggunakan standar kembar. Yang kedua, bank sentral memperjualbelikan logam mulia, baik berupa emas maupun berupa perak. Syarat yang ketiga, masyarakat diberikan kebebasan untuk menempa ataupun melebur uang emas maupun perak. Syarat yang keempat adalah perbandingan emas dan perak menurut pemerintah dengan pasar yang berbeda. Selanjutnya ada standar emas. Standar emas ini dari tahun 1875 sampai tahun 1914. Konvertibilitas dijamin dengan beberapa prinsip, yaitu uang kertas pada bank harus didukung dengan cadangan emas dengan rasio minimal ditentukan. Pasukan uang domestik harus naik turun sesuai dengan pengeluaran dan penerimaan emas di negara tersebut. Standar emas ini merupakan ketidakseimbangan neraca pembayaran secara otomatis dikoreksi menggunakan mekanisme arus hingga mata uang logam. Standar emas klasik masih memiliki pendukung, artinya dengan argumen bahwa emas adalah alat lindung nilai yang efektif terhadap inflasi harga. Oke, selanjutnya syarat standar emas. Yang pertama, terdapat konvertibilitas dua harga. Syarat standar emas yang pertama, terdapat konvertibilitas dua arah antara emas dan mata uang internasional. Yang kedua, hanya emas yang dijamin mata uang logam tidak terbatas. Yang ketiga, emas dapat diekspor dan diimpor secara bebas. Selanjutnya ada interwar period tahun 1915 sampai 1944. Terjadinya sterilisasi emas dengan menyesuaikan arus masuk emas dan arus keluar emas. Setiap metode akan mengurangi dan meningkatkan mata uang dan kredit domestik. Ditandai oleh nasionalisme ekonomi dengan sepenuh hati mengeluarkan modal dari negara untuk memulihkan emas, ketidakstabilan ekonomi dan politik, kegagalan bank, dan kepanikan modal. Selanjutnya ada Bretton Woods System tahun 1945 sampai tahun 1972.
Sistem Bretton Woods pada dasarnya mengharuskan setiap negara untuk membentuk nilai nominal mata uangnya sendiri terhadap dolar Amerika Serikat, dan dolar Amerika Serikat telah sepenuhnya diubah menjadi emas. Negara-negara menggunakan emas dan valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat, sebagai metode pembayaran internasional, karena dolar Amerika Serikat adalah satu-satunya mata uang yang dapat sepenuhnya diubah menjadi emas. Selanjutnya ada rezim nilai tukar fleksibel pada tahun 1973 sampai dengan sekarang. Ada perjanjian Jamaika. Anggota IMF memberitahu bahwa nilai tukar fleksibel dapat diterima dan bank sentral masing-masing negara berhak untuk campur tangan dalam transaksi valuta asing yang tidak berdasar atau tidak jelas. Emas bukan lagi cadangan internasional. Setengah dari cadangan emas global dikembalikan ke setiap negara anggota. Setengahnya lagi dijual dan hasilnya digunakan untuk membantu negara-negara miskin. Negara-negara penghasil dan pengekspor non-migas serta negara-negara miskin akan berpeluang memperoleh pendanaan dari IMF ini, yang lebih besar pastinya. Peminjaman harus mengikuti saran pembangunan IMF. Selanjutnya ada sistem moneter internasional yang baik. Sistem moneter internasional yang baik harus mampu memberikan, yang pertama ada likuiditas, yang kedua ada penyesuaian, dan yang ketiga ada keyakinan. Likuiditas ini harus mampu menyediakan mata uang yang cukup bagi perekonomian dunia agar perdagangan dan investasi internasional dapat tumbuh. Terus yang kedua ada penyesuaian. Penyesuaian ini harus dapat menyesuaikan mekanisme yang efektif untuk memulihkan neraca pembayaran kapan saja selama masa sulit. Terus yang ketiga ada keyakinan. Keyakinan ini harus dapat memberikan perlindungan untuk mencegah krisis kepercayaan yang biasanya mengarah pada situasi di mana alokasi aset dialihkan ke aset lain secara panik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.